Kita akan mulai training Mushaf Al-Miftah ini dengan menjelaskan fungsi warna yang ada pada halaman 3 di juz 1. Kenapa harus dijelaskan fungsi warnanya? Karena kekuatan atau ciri khas dari Mushaf Al-Miftah itu ada pada penekanan warna. Kita langsung fokus ke ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim. Di sini ada, perhatikan kata ala itu diberi warna. Ala diberi warna pink, wa ala. Ini fungsi warnanya apa? Fungsinya adalah memudahkan anak untuk menghafal bahwa di baris ini itu cara nyambungnya pakai ala. Cara nyambungnya pakai ala diulangi selama 3 kali. Khatamallahu ala qulubihim 1, wa ala 2, wa ala absarihim 3. Selanjutnya perhatikan kata qulubihim. Qulubihim di sini itu diberi kode warna. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjadi kata kunci bahwa di ayat setelahnya itu diawali dengan kata yang sama, yaitu di ayat ke-10. Perhatikan di ayat ke-10. Fi qulubihim. Di sini qulubihim. Qulubihim ini memanggil atau mengingatkan atau menjadi kata kunci bahwa ayat setelahnya itu juga ada kata yang sama, qulubihim. Jadi anak ketika membaca khatamallahu ala qulubihim, nah dia punya titik tekan di kata qulubihim. Kenapa? Karena ada warnanya. Nah, ketika dia sudah punya titik tekan dengan ikatan warna tersebut, maka dia otomatis akan mengingat, oh ayat setelah ini akan ada lafaz yang sama, fi qulubihim. Seperti itu. Selanjutnya fokus masih di halaman 7. Isyawatun walahum adzabun azimun. Isyawatun azimun. Di sini isyawatun huruf G-nya diberi kode warna hijau. Begitu juga dengan azimun, huruf Ain-nya diberi kode warnanya juga hijau. Fungsinya apa? Fungsinya adalah isyawatun ini menjadi kata kunci untuk kalimat penutup ayat. Artinya jika diawali dengan ala absarihim isyawatu walahum adzabun azim, gak mungkin walahum adzabun alim. Kenapa? Karena di sini sudah ditekankan di sini dengan warna. Oh, kalau ghin isyawatun berarti akhirnya itu azimun, bukan alimun. Nah, ini rawan terjadi kekeliruan karena kata adzabun itu sering terjadi pengulangan dalam Al-Quran dan dengan gandengan yang berbeda-beda. Adzabun alimun, adzabun azimun, nah, gitu. Dengan demikian, jika di sini sudah diberi kata kunci huruf ghin dengan warna, dia nggak mungkin salah. Saat dia baca absar wa ala absarihim, saat nyampe ghi, dia sudah ingat, oh azim setelah ini. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Sedemikian. Selanjutnya ke ayat ke-8. Ayat ke-8 di situ perhatikan huruf ba, huruf jar ba, huruf qasam ya, huruf jar dan huruf qasam. Ba pada lafaz billah, pada kata billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di sini huruf jar diberi kode warna pink. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memudahkan untuk menghafal bahwa di kalimat ini itu cara menghafalkannya sambungannya pakai huruf jar ba. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ini warna pink semua. Ini bil yaumi ini terus dan ini. Dan di tengah-tengah kata billahi wa bil yaumi ini terdapat kode bulat warna pink yang di situ tertulis angka 1. Fungsinya apa? Ini menunjukkan bahwa redaksi yang billahi wa bil yaumil akhiri itu di Al-Qur'an tidak terjadi pengulangan, hanya di sini saja. Billahi wa bil yaumil akhiri. Memang susunan kayak gini kan sangat familiar. Billahi wal yaumil akhiri kayak gitu. Cuma gara-gara rawan terjadi kekeliruan, ada yang ditambah ba, ada yang tidak, maka di sini dijelaskan, disadarkan bahwa redaksi billahi wa bil yaumi itu di akhir Quran ternyata hanya ada 1. Jadi mereka saat mentakur atau saat menghafal tidak terjadi keraguan. Billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Lanjut ke halaman berikutnya, ke halaman 9. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Di sini tidak ada tanda kode warna. Berarti dilanjutkan ke halaman ke ayat setelahnya. Fi qulubihim, ayat ke-10, beranjak ke ayat ke-10. Fokuskan perhatian ke kata qulubihim. Nah, qulubihim ini sebenarnya sudah diingatkan. Ini sudah dibuka dengan kata kunci qulubihim yang ada di atas. Akhirnya anak-anak ketemu, oh ini berarti tadi yang sudah diingatkan bahwa di ala qulubihim ini menjadi kata kunci. Di ayat setelahnya itu ada ayat yang diawali dengan kata fi qulubihim. Akhirnya kita nyampe juga fi qulubihim. Kalau kita komparasikan langsung qulubihim. Ketika anak baca khatamallahu ala qulubihim, oh berarti setelahnya ada qulubihim. Nah, gitu. Saat mereka setoran, mereka akan ingat ke warnanya. Qulubihim ada warna, ini ada warnanya. Oh berarti ada maksudnya. Qulubihim. Qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Walahum adabun alimum bima kanu yaktibun. Fokus ke kata walahum. Walahum di sini diberi warna. Fungsinya apa? Agar walahum ini menjadi kata kunci untuk ayat setelahnya, bahwa di ayat setelahnya itu juga terdapat kata yang sama, walahum. Ketika anak baca walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun, saat anak pas di kata-kata walahum, dia akan fokusnya akan ingat ke warnanya. Oh ternyata setelah ini ada kata-kata yang sama, wa idza qila lahum. Itu satu. Wa idza qila lahum di sini sekaligus fungsinya juga menghindari kesalahan, menghindari tertukarnya redaksi. Kenapa? Karena kosakata, karena kata qila itu gandengannya sering terjadi di Al-Qur'an, dan gandengannya kalau enggak qila lakum qila lahum. Nah, itu sering antara gendalanya para penghafal Al-Qur'an itu sering tertukar di situ. Nah, kalau sudah seperti ini walahum dikasih kata kunci wa idza qila lahum, nah enggak mungkin tertukar. Kalau masih tertukar berarti dia belum ikut training mushaf al-miftah. Lanjut. Wa idza qila lahum la tufsidu. Fokus ke kata la tufsidu. La tufsidu itu diberi kode warna kuning. Fungsinya apa? Ini mengingatkan bahwa ayat setelahnya itu ada lafaz yang sama, yang mustaq yang sama dari kata fasada. Apa itu? Al-mufsidun. Wa idza qila lahum la tufsidu. Oh, ada warna di sini. Berarti setelah itu ala innahum humul mufsidun. Itu. Kenapa? Karena di ayat setelahnya ini redaksinya susunannya hampir mirip. Perbedaannya hanya di kata saja. Gitu. Ala innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. Dan di sini kata la yas'urun itu diberi kode dengan garis segi 4 kotak warna pink. Ini untuk lebih agar anak lebih memperhatikan. Ala innahum hum mufsiduna walakin la yas'urun. Jangan sampai kutukar dengan yang ada di bawah. Seperti itu. Nah, di sini wa idza qila lahum, ternyata ada kata yang sama dengan kata yang di atas. Berarti wa idza qila lahum di sini juga sekaligus menjadi kata kunci bahwa ayat setelahnya itu awalnya sama. Wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum la tufsidu. Wa idza qila lahum aminu. Sekarang lanjut ke kata aminu. Aminu di situ itu ada kode warna pink lagi. Ada kode warna pink. Ini menunjukkan bahwa fungsinya adalah mengingatkan bahwa ayat setelahnya itu akan ada kata yang sama, kata yang mustaq dari lafaz yang sama, amanah. Wa idza qila lahum aminu wa idza laqul ladzina amanu. Sekaligus ketika sudah ada titik tekan di warna, mereka enggak mungkin ketukar. Wa idza qila lahum amanu, enggak mungkin. Kenapa? Karena ini sudah diikat dengan warna ini. Aminu. Itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Lanjut. Kama amanas sufaha. Nah, di sini sufaha gandengannya ke kata setelahnya.
Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Di sini kata as-sufaha itu diberi kode warna kuning. Fungsinya adalah mengingatkan bahwa kata setelahnya itu di rangkaian, di barisan setelahnya itu terdapat kata yang sama. Qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha. Ini sebenarnya warna kuning. Walakin la ya'lamun. Nah, di sini la ya'lamun itu diberi kode dengan garis pink berbentuk segi empat. Nah, ini juga menyadarkan mereka, mengikat hafalan mereka bahwa yang atas la yaskurun, yang bawah la ya'lamun. Sambungannya ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau sufaha la ya'lamun secara arti gampang dibedakan, tapi kalau anak enggak paham arti maka harus dikasih titik tekan sehingga mereka fokusnya lebih. Gitu. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Lanjut ke ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu. Akhirnya ketemu dengan kata amanu. Perhatikan, kata amanu di sini itu berwarna, diberi kode warna pink. Tadi sudah dibahas bahwa di ayat sebelumnya itu juga ada kata yang mustaq sama, kata yang mustaq dari lafaz yang sama, amana. Mana? Aminu. Nah, akhirnya kita ketemu dengan yang dibahas tadi, aminu, amanu. Qalu anu'minu ka qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Lanjut. Allahu yastahzi'u. Perhatikan ayat ke-15. Ayat ke-15. Allahu yastahzi'u. Fokus ke kata yastahzi'u. Innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u. Fokus ke mustahzi'un. Di sini ada dua huruf yang diberi kode warna, sin dan ta. Mustahzi'un. Fungsinya adalah mengingatkan, menjadi robit bahwa pada ayat setelahnya itu ada lafaz yang sama, yang dimustaq dari lafaz yang sama. Ada kata yang sama yang mustaq dari lafaz yang sama. Ada kata yang dimustaq dari lafaz yang sama. Nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u. Nah, ini kata dasarnya atau fi'il madhinya adalah istahza'a yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Sin ta. Nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u. Lanjut. Fi tughyan imam. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata. Ishtaro di sini perhatikan, ishtaro kata ini diberi kode warna pada huruf sin dan taknya. Tujuannya adalah agar anak punya perhatian lebih sehingga bacanya tidak salah, sehingga hurufnya tidak tertukar. Kenapa? Karena antara sin dan ta, sin dan ta, sin, ta, sin itu merupakan huruf yang makhorijnya sama, tempat keluarnya sama, sehingga mereka tidak akan tertukar. Allahu yastahzi'u ulaikal ladzina ishtaraw. Kenapa enggak mungkin tertukar? Karena di sini sudah diingatkan, awas, ini ada warna, hati-hati, ini sin dan ta, hati-hati yang bawah sin dan ta. Sehingga kesalahan dalam menyebutkan huruf itu bisa diminimalisir, atau bahkan ketika anaknya fokus enggak mungkin terjadi kesalahan di sini. Lanjut di ayat terakhir itu ada kata bil huda. Pada kata bil huda itu diberi kode warna. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mengingatkan atau menjadi rawabit bahwa kata setelahnya itu terdapat muhtadin. Muhtadin itu lafadznya sama, mustaq dari lafadz yang sama. Huda. Ya. Bil huda fama rabihat tijaratum wama kanu mu'minin. Enggak mungkin. Kenapa? Karena sudah diikat di sini bil huda wama kanu zalimin. Enggak mungkin. Bil huda wama kanu muhtadin. Kenapa? Ini pengikatnya di sini.
Itu adalah fungsi warna pada halaman ketiga di juz 1. Nah, setelah itu saya jelaskan ornamennya nanti akan apa istilahnya. Setelah itu saya jelaskan ini yang ingin saya jelaskan. Di setiap kelipatan 10 itu ayatnya, bulatan ayatnya akan dibold dengan warna merah. Di setiap kelipatan 5 di setiap ayat 5, di setiap 5 ayat maksud saya. Di setiap ayat 10 pasti lingkaran ayatnya diberi bold merah. Di setiap 5 ayat lingkaran ayatnya akan diberi kode bold warna hitam. Nah, 10, 20, 30, 40 seterusnya. 210, 220 dan seterusnya. Nah, terus kalau yang ini 5, 15, 25, 35 dan seterusnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika anak ingin membatasi hafalannya, maka mereka bisa dibantu dengan pendekatan warna. Saya pengen hafal yang saya setoran merah Ustaz. Oh, berarti merah setoran 10. Saya menghafal 10 dulu Ustaz. Saya menghafal merah dulu Ustaz. Oh, berarti menghafal 10. Saya sekarang menghafal 15 Ustaz. Saya sekarang menghafal yang hitam. Oh, berarti itu 5 ayat atau 10 ayat gitu. Jadi anak lebih mudah dan merasa lebih ringan.